Dalam video kali ini kita akan bahas tentang siapakah sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul itu. Dalam kaitan tentang siapakah sebenarnya, atau lebih tepatnya asal-usul dari penguasa Laut Selatan yang dikenal dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul dan juga sering diasosiasikan sebagai Nyai Roro Kidul. Yang jelas sebenarnya dari dua julukan itu memiliki arah imajinasi yang berbeda. Kanjeng Ratu tidak diketahui secara persis apakah ia bersuami atau pernah bersuami, ataukah seorang perawan. Namun yang pasti ia lebih memiliki citra positif. Dan tentu seorang ratu ia dipastikan memiliki pendamping. Sementara sebutan Nyai Roro menyiratkan dua makna. Sebutan Nyai dalam hasanah Jawa adalah bagi perempuan yang sudah bersuami atau pernah bersuami. Akan tetapi Roro adalah sebutan bagi perempuan perawan atau gadis. Maka jika keduanya digabung, Nyai Roro berarti walaupun sudah atau pernah bersuami, ia tetap merupakan perempuan yang masih perawan, atau sebaliknya ia adalah gadis yang tidak bersuami. Walaupun mungkin ia pernah berhubungan badan dengan lawan jenis. Nyai Roro Kidul terkadang juga disebut dengan Nyi Roro Kidul sebagai jin yang dipercaya sebagai salah satu penguasa Laut Selatan. Istilah lara dalam bahasa Jawa berarti sakit. Dalam kaitan dengan julukan Nyi Roro Kidul bermakna sosok yang mendatangkan rasa sakit dari arah selatan. Tokoh ini identik dengan sosok Nyai Blorong yang menjanjikan kejayaan dunia dan materi, namun membuahkan rasa sakit dengan adanya tumbal, serta bahwa pada akhirnya roh dari yang diberi kejayaan tersebut harus menjadi abdi dan pelayan Nyai Blorong dalam menjalankan misi kejahatannya dan kesesatannya. Dari analisis istilah tersebut sudah dapat dinyatakan bahwa sebenarnya di antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul adalah sosok yang berbeda. Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok agung yang memiliki kekuasaan dan memiliki citra positif. Sementara Nyai Roro Kidul dari segi istilah, julukannya saja sudah menunjukkan watak yang antagonis dan membuahkan citra yang kurang positif. Terdapat berbagai keterangan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Di antara keterangan-keterangan tersebut, jika dihimpunkan ada beberapa versi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penguasa Laut Selatan yang disebut sebagai Dyah Ratu Wadat di Kerajaan Nusa Tembini adalah putri Raden Banjaransari dengan bidadari dari suatu telaga di Sigaluh bernama Dewi Sambang Mandala. Raden Banjaransari yang memimpikan Dewi Murdaningrum mengeluarkan sperma yang ditelan oleh bidadari Dewi Sambang Mandala, dan lahirlah
Diah Ratu Wadat. Walau akhirnya Raden Bandansari tersebut tetap menikahi Dewi Murdhaningrum. Yang kedua, Putri sulung Prabu Haryakusuma di Kerajaan Galuh yang menjadi pertapa di Gunung Kumbang sebagai Nyi Ajar Cemara Tunggal. Yang ketiga, Sang Ratu Ayu atau Jeng Ratu Mas Angin-Angin, Putri Raja Galuh dengan Diah Ratu Angin-Angin yang adalah putri Prabu Sindula di Sigaluh yang dikenal Ratu Ayu Pakedongan. Yang keempat, Dewi Retno Suwida, putri Prabu Munding-Sari dengan Dewi Sarwedi, cucu Sang Hyang Suranadi, buyut Ratu Siluman di Sigaluh. Yang kelima, Dewi Kalisuci, seorang putri Resi Ketayu, Raja Jenggala dengan Dewi Citrawara yang kemudian menjadi penguasa Laut Selatan. Yang keenam, Nini Kandita, putri Pajajaran yang lari dari keraton karena ibu tirinya yang jahat, kemudian sakit dan terjun ke laut menjadi penguasa Laut Selatan yang mencintai warna-warni hijau, daun, dan batik kawung. Yang ketujuh, Nyimas Dewi Larakidul, seorang putri keraton Solo yang cantik dan karena bertengkar dengan ibu tirinya, kemudian dari Bukit Karanghawu menjemburkan diri ke dalam laut.